Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat GMH yang diberkati Tuhan. Sama-sama lambaikan tangannya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk mengalami Tuhan di dalam hadiratnya hari ini. Hadiratnya yang membebaskan, hadiratnya yang memberikan kesembuhan, hadiratnya yang siap melawat setiap kita, katakan amin. Sekali kita berikan sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap melawat setiap kami. Kami membuka hati kami. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau pencipta, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat-Mu. Kita sembah Dia Yesus yang sayang. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Kami beri pujian, kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak kami sembah. Katakan segala pujian
bersyukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau yang awal dan yang akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi deklarasikan, Kaulah yang awal dan yang akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Haleluya. Berikan kemuliaan, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang memulai segala pekerjaan yang baik di antara kami. Dan Engkau akan melanjutkan sampai selesai Tuhan. Engkau tetap berkarya, Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan oleh karena itu kami beroleh keberanian untuk masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya di mana kami berjumpa dengan Engkau, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Pengalaman rohani yang baru boleh kami alami di dalam hidup kami. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau. Yang rindu Tuhan untuk mencari dan bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya satu transformasi rohani sedang terjadi bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pengalaman yang baru, pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan akan kami alami mulai hari ini dan seterusnya. Karena Tuhan hadir dan memimpin kami. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam pengurapan yang baru, pengurapan yang segar. Yang Tuhan turunkan dari sorga bagi setiap kami. Kemuliaan Bapa kembali menaungi kami. Kemuliaan Bapa memimpin di depan kami ya Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dan kami percaya juga tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Selama kami beribadah, selama kami memuji menyembah Tuhan, selama kami mendengar firman Tuhan, kami percaya mujizat terlalu mungkin terjadi bagi setiap kami. Ada orang yang datang mengharapkan mujizat, dan kami percaya Engkau akan menjawab lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan Tuhan. Sedang terjadi saat ini dan akan terus terjadi sepanjang ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami dedikasikan hidup kami hanya kepada Bapa segala terang, Allah yang hidup, Allah yang mulia di dalam hidup kami. Kami membuka ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Boleh katakan pada saudara samping kanan kirinya, mari alami Tuhan hari ini. Mari alami Tuhan hari ini. Amin. Yesusku ajaib. Mari Bapak Ibu katakan, sing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib, haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Ajaib bagi Bapak Ibu Saudara, amin. Sing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Katakan, tak berubah kasih-Nya. Amin. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu, bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Serukan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kami deklarasikan, Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Bapak Ibu Saudara serukan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Serukan, Yesusku ajaib, amin. Ajaib Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai dalam hadirat-Mu, sebab Engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara serukan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Saudara bersama angkat kedua tangan kita, bersama saya katakan, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sekali lagi, tak berubah, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Serukan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi serukan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin.
Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Namanya Tuhanku, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Saudara percaya, amin. Boleh bersama angkat kedua tangannya bersama saya Bapak Ibu Saudara, mari. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau deklarasikan pujian ini, amin. Nama Yesus yang menghancurkan kutuk, amin. Nama Yesus yang menyembuhkan sakit. Nama Yesus yang membebaskan. Kita mau deklarasikan nama Yesus. Sama-sama katakan dengan iman. Nama di atas segala nama. Haleluya. Sing. Nama di atas segala nama. Yes, amin. Nama yang telah membebaskanku, Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk. segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Kami bersaudara deklarasikan dengan iman. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Nama yang besar, nama yang berkuasa. Serukan Yesus, serukan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita boleh persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan katakan dengan rela hati, jangan dengan sedih hati, bahkan karena paksaan jangan, tapi dengan rela hati, bahkan dengan sukacita. Dan ayat 8 katakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, katakan kepada saya, supaya saya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Katakan amin. Katakan haleluya. Angkat tangan persembahan, angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami percaya kepada firman-Mu. Dengan rela hati, dengan sukacita, kami bawa persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan, persembahan janji iman, persembahan syukur kami, PI misi, bahkan persembahan diakonia kami persembahkan di hadapan Tuhan dengan rela dan sukacita. Kami percaya ayat 8 pasti digenapi dalam hidup kami, bahkan 1000 movement. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membawa persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya akan firman-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Selamanya akan kami angkat tinggi tangan.
Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, Oh, your presence never leaves me, never leaves me, and you'll never forsake me. forsake Oh, me. your presence, Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. forsake Sing, oh, your presence Oh, your presence never leaves me. never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, And you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan, Engkau setia, Kan ku angkat tinggi. kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau hadir, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, kan ku angkat tinggi tanganku. kan ku angkat tinggi tanganku, tanda-Ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, worship, oh, if you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. Oh, if you worship, He will manifest. If you call Him, He will manifest. If you seek Him,
Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Haleluya, haleluya. Manifest yourself. Nyatakan dirimu saat ini Tuhan di tengah-tengah kami. Dengan keperkasaanmu Tuhan. Tapi juga dalam kasih-Mu yang tidak berubah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada hari ini. Engkau menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Engkau membawa kami untuk naik ke level berikutnya. Alami musim yang baru. Alami kasih karunia yang Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu pada hari ini. Kalau kami bisa bersama-sama juga mendengar firman-Mu. Bukakan hati kami, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru turun bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Semua kita yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan syukur, berterima kasih untuk pertolongan Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Dan juga satu kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara pada hari ini dalam ibadah minggu pada ibadah yang kedua. Puji Tuhan. Dan sekali lagi saya menyampaikan salam dari orang tua rohani yaitu Pastor Dina yang saya tahu secara khusus mendoakan kita semua pada hari-hari ini, tapi juga khususnya pada ibadah yang kedua pagi hari ini. Ya, salam kepada Pastor German, Ibu dan juga tim pengembalaan, para pengurus dan juga seluruh jemaat, pimpinan jemaat dari DKRI Miracle Harvest yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan shalom untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur tentu juga dari Ketua Umum Sinode, Pastor Martinus Raja yang sangat memperhatikan kita semua. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita juga pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa kita memasuki musim yang baru. Nah, di dalam penanggalan kita, Pastor, musim yang baru, harusnya tahun baru 2022 masuk 2023 atau nanti 2023 masuk 2024, itu musim baru. Tapi tidak begitu saudara, di dalam kalendernya Tuhan, musim yang baru itu tidak dimulai di situ. Musim yang baru itu dimulai kemarin. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yang saudara semua rayakan, itu musim yang baru. Itu tanggalannya Tuhan. Orang Yahudi punya dua tanggal, satu tanggal yang mungkin lebih dikenal, istilahnya hari raya orang Yahudi. Tapi pada waktu Tuhan membawa orang Israel akan keluar atau sudah keluar sebenarnya kemudian ditulis ulang. Waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang ingat ya, ini harus jadi tanggal yang baru buat kamu. Kenapa? Karena musim yang baru saudara-saudara. Karena hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka bersama-sama pada waktu itu. Mereka pun sambil jalan juga heran-heran apa yang Tuhan kerjakan. Saya berbicara tentang orang Israel dan juga orang Israel sekarang pun mereka juga heran-heran. Mereka tepat hari ini tanggal 14 Mei ini merayakan hari kemerdekaan mereka, orang Israel yang sekarang juga. Dan mereka juga heran-heran kok bisa kita sudah 1900 tahun lebih tidak ada negara, tidak ada apa-apa, tiba-tiba
1948 muncul kembali sebagai satu negara yang resmi berdiri. Bahasanya bahasa yang sama. Saudara, ada hanya sedikit di dalam dunia ini yang bahasanya dari ribuan tahun tidak berubah. Salah satunya Israel. Tidak berubah, tapi mereka alami musim yang baru. Saya percaya saudara juga harus alami musim yang baru. Anak-anak muda yang juga saya lihat ada di atas ataupun di ruangan di sini, semua hari ini alami musim yang baru. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Lukas pasal yang ke-13 dan kita akan melihat bagian firman Tuhan ini sebagai satu pernyataan Tuhan bagi kita semua. Saya akan mengajak saudara melihat mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9, saya akan bacakan, saudara bisa ikuti di screen, saudara bisa ikuti di Alkitab, yang mengikuti secara online. Saya juga mengajak saudara untuk membuka Alkitab dan catatan, supaya saudara berkat yang saudara terima tidak hilang begitu saja, tapi saudara tahu, oh iya ini bagian saya. Ayat yang ke-6 dari Lukas pasal yang ke-13, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Wah, saudara, hari ini jangan takut dulu saudara-saudara. Saya baca tebanglah dia, saya rasa atmosfernya tiba-tiba saudara agak tegang ini. Coba senyum dulu, walaupun ada yang masih pakai masker tidak apa-apa. Saya ingin lihat wajah saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, yang pertama konteks ayat ini berbicara tentang Israel memang sebagai satu bangsa, sesuai dengan firman Tuhan yang juga ada di Matius 24, ada di Lukas 21, dan memang saudara-saudara Tuhan menebang benar-benar Israel. Tidak ada lagi yang tadi saya bilang 1900 tahun lebih, sejak tahun 70 pembuangan atau lebih tepatnya Jenderal Titus menghancurkan seluruh kota Yerusalem termasuk Bait Allah, maka memang Israel sebagai bangsa tidak pernah hidup lagi. Tidak pernah ada satu wilayah yang disebut ini Israel. Nah, tapi saudara-saudara, benar bahwa itu berbicara tentang Israel. Memang digambarkan Israel tidak berbuah. Dan Tuhan katakan bahkan setelah 3 tahun pelayanannya, yang tadi dikatakan ayat 7, sudah 3 tahun aku datang. Dengan kata lain, Allah Bapa melalui Tuhan Yesus mengutus putra tunggalnya melayani di tengah-tengah orang Israel. Bahkan Tuhan berkata kepada orang Israel, atau lebih tepatnya kepada wanita Sirofenisia, tetapi di tengah semua orang Israel, aku tidak diutus kepada non-Yahudi. Dengan kata lain, kamu enggak masuk hitungan, ini masa kasih karunia untuk Israel. Dan saudara-saudara, artinya Tuhan Yesus dengan jelas katakan memang berkatnya untuk Israel. Tapi hari itu, saudara pernah dengar ya wanita Sirofenisia yang datang minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Bahkan wanita itu sampai bilang, Tuhan, anjing pun ikut makan dari bawah meja tuannya. Tuhan katakan, ibu atau women dalam bahasa aslinya seperti itu, artinya wanita, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau doakan atau engkau harapkan. Dan firman Tuhan katakan seketika itu juga sembuh anaknya. Jadi waktu dia kembali, dia menemukan anaknya sudah sembuh.
sudah pulih, sudah dilepaskan dari roh yang menguasai anaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu semua berbicara tentang Israel. Hari ini firman ini berbicara untuk saudara. Haleluya, hari ini Tuhan ingin memberikan musim yang baru bagi saudara. Hari ini adalah musim percepatan, hari ini adalah musim Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara, bahkan matanya tertuju kepada setiap orang. Memperhatikan saudara, mengerjakan apa yang sebelumnya memang dia sudah kerjakan, tapi di musim yang baru dia akan kerjakan sekali lagi dengan seluruh hatinya dicurahkan kepada kita, kepada saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat bahwa siapa yang memilih kita adalah Yesus Tuhan. Mari kita lihat ayatnya dan saya ajak kita membacanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita baca, saudara bisa ikuti di screen juga. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, siapa yang memilih? Tuhan yang pilih saya dan saudara. Bahkan di dalam Roma dikatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Indonesia disebut demikian, kasih karunia dalam bahasa asli disebut gifts, artinya pemberian-pemberian Tuhan dan pilihan Tuhan itu tidak pernah ditarik kembali. Jadi kalau Tuhan memilih, dia akan memilih sampai waktunya selesai, sampai akhir. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini berarti Tuhan memilih saudara. Oh ya, dengan sangat yakin. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, kata Tuhan, yang memilih kamu. Nah saudara-saudara, dan Tuhan mau kita itu pergi dan menghasilkan buah. Dan saudara-saudara, menghasilkan buah itu tidak susah. Menghasilkan buah itu luar biasa, mengalir dengan otomatis. Kalau dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tapi kalau tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, maka memang menghasilkan buah itu impossible, tidak mungkin. Saudara, dengan sekuat tenaga sekalipun, yang ada adalah makin layu, makin mati. Tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Haleluya. Nah, kita ingat lagi satu bagian firman Tuhan sebelum kita kembali ke dalam Lukas ini, Efesus 2 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, Tuhan punya rancangan atas hidup kita semua. Nah, Efesus 2 ayat yang ke-10, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ya, coba angkat tangannya satu tangan, katakan. Saya, ikuti saya, katakan saya, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan karya-karya, pekerjaan, pelayanan yang besar, yang Bapa telah siapkan. Kalau saudara percaya, lambaikan tangannya, katakan amin. Ya saudara-saudara, Tuhan telah menyiapkan dan Tuhan siapkan sebelum dunia dijadikan. Ini yang baru kita baca saudara-saudara. Kata sebelumnya itu artinya dalam bahasa aslinya sebelum segala sesuatu dimulai, Tuhan sudah siapkan. Jadi Tuhan tidak berkata, oke, tiba-tiba ada anak lahir, malaikat mari kita coba rapat dulu. Ini nanti masa depannya gimana? Enggak begitu saudara. Semua Tuhan sudah rancang dan dia sudah siapkan. Yang ini lahir tanggal segini, yang ini lahir bulan segini, yang ini lahir di kota, saudara sebutkan kota kelahiran saudara. Saya di Batu, Jawa Timur. Ada yang pernah dengar kota Batu? Oke, puji Tuhan.
Dulu saya pindah Jakarta, kamu lahir di mana? Batu. Apa itu Batu? Kamu lahir di Batu yang benar aja. Gue lahir di rumah sakit, lu lahir di Batu. Karena banyak orang Jakarta nggak tahu Batu itu apa. Zaman waktu saya pindah Jakarta ya. Kalau misalnya Ambon, Medan gitu, Bandung, wah semua tahu. Batu, apa itu Batu? Nah tapi saya lahir di Batu, Jawa Timur. Ada di sini yang lahir mungkin di kota selain di Jawa, ada yang lain lahir bukan di Jawa. Maksudnya di Jawa itu ya tentu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Yang tidak lahir di Jawa, lumayan juga saudara, ada mungkin sekitar 20% ini yang. Nah saudara-saudara yang lahir mungkin di Jawa atau bahkan di Jakarta, puji Tuhan. Itu semua pilihan Tuhan. Saudara nggak bisa pilih kan? Tuhan saya nanti mau lahir di New York. Nggak bisa toh. Tuhan bilang nggak bisa. Tapi saya katakan benar, saya bertemu dengan salah seorang pengurus kita di jemaat di GDSOE, lahir di New York. Mungkin dia juga kalau lihat recording ini, engkau yang dimaksud. Ya, dia lahir di New York. Tapi memang orang kemudian dibesarkan di SOE. Tapi dia lahir di New York, saudara-saudara. Nah, numpang lahir. Anyway, sampai berapa saya tidak ingat dia katakan. Tapi saudara-saudara memang di mana kita dilahirkan, itu adalah pilihan Tuhan. Keluarga, tempat di mana kita berada, itu semua Tuhan sudah atur. Dan kalau kita hari ini ada, karena pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama kembali. Saudara-saudara, apa jawaban Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi, untuk pergumulan yang kita hadapi, mungkin juga saudara hadapi hari-hari ini. Mari kita lihat, yang pertama, ini jawaban Tuhan. Nomor satu kita harus tahu bahwa kita semua adalah masterpiece, unik, spesial, khusus. Wah, pastor yang mana? Saudara tulis mana saya terserah. Masterpiece itu dalam bahasa Inggris artinya satu yang prototipe atau yang pertama, yang khusus yang Tuhan kerjakan. Unik, spesial, khusus. Wah. Mari kita lihat yuk ayatnya, ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, dia akan dikatakan, a certain man had a fig tree planted in his vineyard. So, pernah lihat kebun anggur? Mungkin belum pernah. Saya juga secara natural belum pernah. Kalau online ya pernah. Atau saudara Google Map, Google apalagi namanya, bisa. Tapi saya juga belum pernah kebetulan. Tapi saya pernah tinggal dan tumbuh besar tadi yang saya katakan di kota yang disebut Batu, banyak sekali kebun apel. Nah, dulu ya zaman sekarang mungkin saudara hanya lihat resort, hotel. Tapi dulu di zaman saya tinggal, itu banyak sekali kebun apel. Nah, kalau dibilang itu kebun apel, berarti isinya apa? Apel. Kalau dibilang kebun jeruk, masih bukan kebun jeruk Jakarta Barat. Maksudnya kebun yang ada banyak pohon jeruk, berarti isinya apa? Pohon jeruk. Nah hari ini firman Tuhan katakan kebun anggur, berarti isinya anggur. Tapi di tengah-tengah kebun anggur ada satu pohon unik, spesial, khusus, masterpiece-nya Tuhan, namanya pohon ara. Itulah hidup saudara. Hidup saudara itu unik. Hidup saudara itu khusus, spesial. Pastor enggak, khusus saudara. Coba aja lihat di cermin. Biarpun kembar tetap ada bedanya. Isinya aja beda. Satu namanya siapa begitu, satu namanya pasti beda.
Kenapa? Karena memang berbeda. Serupa tapi tak sama, kata orang. Nah, maksud saya apa saudara-saudara? Memang unik. Tuhan jadikan setiap orang itu masterpiece-nya dia. Tidak akan pernah sama. Kota kelahiran bisa sama, tetapi upbringing atau cara Tuhan membawa seseorang bertumbuh beda. Cara Tuhan membawa saudara masuk ke dalam pelayanan atau masuk ke dalam jemaat Tuhan atau masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan, dilahirkan baru, juga akan berbeda. Kalau saudara di sini pertama kali datang di rumah ibadah pada hari ini, di gereja GKRI Miracle Harvest, cara Tuhan bawa juga akan beda. Cara Tuhan membawa saudara dengan cara Tuhan membawa orang lain. Ada yang dibawa dengan cara-cara yang ajaib, diberikan mimpi, penglihatan. Ada juga dengan cara seperti sehari-hari, yaitu diajak teman, diajak saudara, diajak bos misalnya, atau diajak anak buah. Ada juga saudara anak buah yang mengajak bosnya untuk datang kenal Tuhan. Cara Tuhan berbagai macam cara, tapi setiap orang itu unik, khusus di hadapan Tuhan. Tidak ada duanya. Wah, ya saudara-saudara, hidup saudara tidak ada duanya. Yesus mati untuk setiap orang yang memang unik dan spesial. Allah mengasihi saya dan saudara. Coba perhatikan sekali lagi. Jadi di tengah kebun anggur, ada yang khusus, ada yang spesial. Saya juga berbicara kepada anak-anak muda, tapi juga saya berbicara kepada youth, teens, remaja, apapun saudara dalam level pertumbuhan saudara secara fisik, tapi juga kepada orang-orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opung-opung, siapa saja. Saudara dengarkan, saudara itu khusus, spesial, masterpiece-nya Tuhan. Saudara ditempatkan seperti pohon ara di tengah kebun anggur. Kalau saudara di perusahaan, saudara bilang, pastor saya di situ dapat serangan terus. Ya karena saudara unik. Yang lain merasa kita sama rata, kamu kok beda. Kamu dapat perlakuan khusus. Saudara punya bisnis, engkau merasa bisnismu kok berbeda dengan yang lain. Oh ya, karena saudara unik. Saudara diberkati. Engkau yang kuliah, engkau yang belajar, engkau yang sedang studi, dengarkan. Setiap hidup kita ini unik. Kalau engkau juga pastor, saya hanya ibu rumah tangga, tetap sama. Keluargamu pun unik. Engkau membesarkan keluargamu, maksudnya anak-anak, engkau mengurus rumah tanggamu dengan cara yang beda juga. Kok enggak sama dengan yang lain? Karena memang unik. Jemaat GMH juga unik. Sekalipun ada di tengah keluarga besar GKRI, tetap jemaat GMH itu punya tempat khusus di hadapan Tuhan. Tuhan mempunyai perhatiannya. Nah, apa maksudnya saya berbicara seperti ini? Karena saya baca firman Tuhan, saudara yang mengerti katakan amin. Kan saya baca tadi bahwa ada pohon ara di tengah kebun anggur. Dengan kata lain ada yang spesial yang hari ini Tuhan sedang sampaikan kepada saudara. Yaitu bahwa saudara juga khusus dan spesial. Nah, maksudnya apa? Tuhan mengekspresikan dirinya melalui saudara dengan cara yang ajaib juga. Saudara mungkin gak bisa memahami sampai sepenuhnya karya Tuhan. Comprehend the whole things, gak bisa. Pastor terlalu rumit. Mazmur 139 juga bilang begitu. Raja Daud bilang, aduh kalau aku ingin memahami jalan-jalanmu Tuhan, begitu sulit, terlalu banyak yang luar biasa. Karena memang kita diciptakan khusus. Jadi saudara-saudara ini yang Tuhan ingin katakan juga. Jangan merasa malu. Kalau engkau unik, jangan merasa malu. Kalau engkau tingginya beda dengan orang lain, jangan malu. Kalau engkau warna kulitnya berbeda dengan orang lain, jangan juga malu. Kalau pastor yang lain pendidikan tinggi-tinggi, saya seperti ini, jangan malu juga. Tuhan dapat memakai saudara dan dia memang memilih saudara.
pastor pendidikan saya tinggi. Juga jangan merasa sombong. Karena memang spesial saudara diciptakan. Engkau punya pendidikan yang tinggi, haleluya. Kalau engkau dengan semua yang Tuhan berikan, pastor saya punya keahlian yang seperti ini, bagaimana? Iya, karena memang Tuhan mengekspresikan dirinya yang adalah pencipta lewat hidup saudara. Dia menciptakan karena dia adalah pencipta. Jadi dia ekspresikan seluruh yang dia miliki ke dalam hidup setiap orang masing-masing. Allah sangat kaya. Jadi jangan minder, jangan rendah diri, tapi juga jangan takut. Takut pastor, masa depan saya gimana, saya ini seperti ini. Anak-anak Tuhan tidak ada takut. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan masa depan kepada setiap anak-anaknya. Dan jaminannya pasti dimeterai dengan darah Yesus. Diberikan jaminan dalam covenant of blood. Dalam perjanjian darah. Darah Yesus sendiri. Oh haleluya. Jadi jangan juga takut. Karena engkau memang diciptakan spesial. Nah saya juga berbicara berikutnya adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain kalau begitu. Ya, coba saya ingin lihat dulu muka dan wajah saudara. Jangan bandingkan diri, pastor. Saya di jalan rumah saya, semua mobilnya baru, saya saja ini nggak ada mobil. Jangan bandingkan. Oke, nggak begitu kan pastor, saya kan diberkati. Ya, diberkati. Sekarang kita bicara kembali ke soal pohon. Nah ada pohon yang berbuah cepat, ada pohon yang berbuahnya lama. Coba saya tanya, ada yang tahu pohon apa yang kira-kira buahnya cepat keluar? Oh iya ini orang Jakarta jadi kurang bisa mengerti. Oke. Saya ambil contoh karena saya tahu langsung itu ada di depan gereja di tempat kami di Kelapa Gading, pohon jeruk. Pohon jeruk itu setahun kurang kayaknya sudah keluar buahnya. Nah, apalagi? Ya ini sebenarnya bukan pohon, lebih tepatnya tanaman menjalar ya, tomat. Itu cepat keluar buahnya. Harganya juga murah. Tapi saudara-saudara kalau yang buah yang keluarnya lama, harganya mahal. Nah, coba durian saudara, keluarnya setelah berapa tahun? Waduh, itu dari tanam atau dari dia mulai ada pohon, itu bisa 10 tahun. Ada yang cepat mungkin 5 tahun, tapi yang saya tahu 10 tahun. Sampai dia baru keluar buahnya. Tapi saudara-saudara, buahnya, wah, khusus harganya juga beda. Kalau yang ini sekilo berapa beli di pasar, kalau yang ini mesti di toko khusus ini, toko buah. Apalagi kalau sudah tulisannya ada bahasa-bahasa yang aneh di sana. Saudara bayarnya juga mahal saudara. Nah demikian juga hidup setiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Jadi saudara jangan bandingkan. Dia sudah diberkati, dia sudah berhasil, kok saya belum. Tunggu, tiba waktunya untuk saudara. Ya, lalu juga kulit kan beda-beda saudara. Ada buah yang kulitnya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang memang merah. Seperti apel. Apel tentu ada juga berbagai model, ada yang apel kalau kami di Jawa Timur itu dulu di Batu, ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau katanya lebih mahal. Karena kalau makan nanti bilangnya mana lagi. Ya. Nah, beda-beda jadi saudara. Nah tapi yang pasti Bapak Ibu saudara, kita nggak bisa bandingkan. Saudara jangan bandingkan kulit apel itu kan bisa dimakan. Atau anggur bisa dimakan. Tapi saudara yang tadi yang disebutkan itu jangan coba-coba makan itu. Yang saya maksud kulit durian ya. Jangan dimakan. Artinya saudara jangan bandingkan. Oh saya bandingkan hidup saya dengan si A, dengan si B. Tidak saudara. Saudara harus lihat Yesus Tuhan.
Pandang kepada Dia, juru selamatmu. Karena dari Dialah engkau dibentuk, dari Dialah engkau terima sari-sari, dari Dialah engkau terima semuanya supaya engkau bisa berbuah. Jadi saudara-saudara sekali lagi, tapi perhatikan, semua katakan unik, katakan khusus, katakan spesial. Wah, tapi saudara-saudara yang unik, yang khusus, yang spesial kita tetap harus ingat. Kalau tidak berbuah, diapakan? Nah, yang kedua, hidup itu haruslah menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Yang kedua, hidup kita harus menjadi berkat. Mari kita baca ayat yang ke-7. Saudara perhatikan di ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan... Jadi saudara-saudara perhatikan yang bagian ini. Kalau hidup kita tidak berbuah, apa yang dikerjakan Tuhan? Tidak ada ampun, saudara. Saya ulangi supaya saudara ingat nanti sampai kapanpun. Kalau tidak berbuah, wah, pastor jangan keras-keras. Nah, saya nggak keras-keras, saya cuma baca ayat ini, saudara. Percuma dikatakan. Nah, tapi perhatikan dulu. Buah itu adalah apa yang dihasilkan dari hidup saya dan saudara. Buah adalah segala sesuatu yang keluar dari diri kita yang bisa dinikmati orang lain. Sebuah pohon tidak menikmati buahnya. Siapa yang menikmati? Ya saudara yang makan buahnya kan. Siapa yang menikmati tomat? Yang memetiknya dan yang memakannya. Siapa yang menikmati tadi disebut durian? Ya saudara yang beli, mungkin yang petik juga menikmati karena dia jual dapat uang. Tapi buah itu artinya bukan untuk dinikmati. Keunikan saudara untuk memberkati. Kelebihan saudara untuk memberkati. Semua yang ada dalam hidup saudara itu dikeluarkan untuk menjadi berkat. Pastor saya pintar, ya bagus. Kepintaran saudara harus memberkati. Kalau kepintaran saudara untuk kebesaran nama baik saudara, kehebatan saudara dipandang di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan tidak menjadi berkat, tebang. Anak-anak Tuhan dengarkan, yang di balkon juga. Berkat adalah yang Tuhan mau untuk kita alami. Tetapi menjadi berkat adalah rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita berbuah artinya kita menjadi berkat. Kita berbuah artinya lewat hidup kita orang dapat menikmati. Kita berbuah artinya lewat keberadaan saudara. Orang lain menikmati kasih karunia. Coba bayangkan kalau saudara penuh dengan sukacita. Saudara masuk kantor, jalan. Wah semuanya dengar, weh enak ya kalau ada dia. Kenapa? Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kita tadi sudah gak ada semangat dengar dia datang. Dia datang pasti haleluya puji Tuhan, how great is our God. Dia datang nyanyi-nyanyi. Bagaimana saudara? Jadi berkat bukan? Jadi berkat yang tadi saya katakan, tidak susah. Kalau saudara dipenuhi dengan Tuhan, kemana saja saudara berada, jadi berkat. Jadi berkat itu tidak apa, istilahnya tidak mistik gitu ya, tidak aduh gimana ya saya jadi berkat, saya belajar dulu, saya ikut harus saudara ikut pemuritan. Tapi maksud saya bahwa waktu saudara bersekutu dengan Tuhan, engkau otomatis menghasilkan buah-buah kehidupan, buah kebenaran, buah roh, dan itu menjadi berkat. Coba bayangkan saudara di jalan, orang lain potong jalan kanan kiri, saudara sabar. Oh enggak ada di sini kayaknya.
Oh nggak bisa pastor, kalau potong jalan kita harus potong ulang. Tidak saudara, waktu saudara sabar, saudara jadi berkat. Atmosfer langsung berubah. Saya satu kali bersama dengan salah satu pengerja full timer, terus dia lihat saya, dia bilang, pastor sabar ya. Dan kesabaran itu menjadi berkat. Dan dia bilang sampai hari ini saya ingat kalau sama pastor saya nyetir saya juga harus sabar. Kenapa? Karena dia lihat saya sabar. Buah yang bisa dinikmati orang itu nyata. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih contoh lagi, mungkin saudara masih belum menangkap, oke? Waktu saudara mengalami kepenuhan roh itu buahnya itu kelihatan. Saudara pernah dengar Galatia pasal 5, bukan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran nih. Ulang lagi saudara-saudara, bagian kesabaran. Orang di rumah juga bisa rasa, ini bapak kita ini kepenuhan roh, sekarang dia tidak lagi ngamuk-ngamuk. Dia kalau pulang, sebelumnya kalau dia pulang, kita di rumah, dia pulang, awas, hati-hati. Jangan ada yang macam-macam di sini, sudah pulang itu bapak. Tapi kalau saudara dijadikan baru, semua berkata, ya kapan dia pulang ya? Kenapa? Karena kalau dia datang, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Nah, hidup kita itu harus menjadi berkat. Kalau tidak, Tuhan bilang apa? Potong, saudara-saudara. Buah itu nyata, kelihatan, saudara-saudara. Misalnya lagi tambahkan, orang lain putus asa, emang Indonesia lagi pandemik, krisis. Tapi engkau datang dan katakan, oh saya percaya di dalam krisis pandemik pun ada mujizat. Tadi kan saudara nyanyi kan, ada mujizat. Nyanyinya semangat. Begitu memasuki kehidupan hari-hari, emang Indonesia pandemik. Emang masa ini susah. Enggak saudara, tetap nyanyi. Ada mujizat sebab Yesus. Loh, kan gitu nyanyinya. Tadi semua ikut nyanyi kan, amin. Nah, jadi buah itu nyata saudara-saudara. Waktu orang lain tidak punya harapan, saudara punya harapan, itulah buahnya yang bisa dinikmati. Dan itu akan membekas di hati banyak orang. Saya kasih satu kesaksian yang mungkin di saat yang sama sedang disaksikan di Kelapa Gading juga di dalam jemaat. Nah, ada satu anak muda, nah dia atau saya kesaksian yang ini saja. Ada satu bapak, dia 5 tahun, dia katakan saya tidak bisa bekerja karena ada pergumulan dengan anak saya sakit dan saya harus rawat bersama istri dan selama 5 tahun dia tidak ada pekerjaan tetap, pekerjaan serabutan, apa saja yang bisa dikerjakan dia kerjakan. Nah saudara-saudara, kurang lebih bulan lalu pada waktu menjelang perayaan Paskah, satu kali di dalam House of Peace atau dalam komselnya, hamba Tuhan, Pastor Samuel, tiba-tiba di akhir ibadah mulai mendoakan satu persatu, lalu dia didoakan, dia bilang. Dia didoakan, Bapak ini latar belakangnya adalah seorang pekerja dulu di konsultan hukum, menjadi konsultan hukum, tapi 5 tahun berhenti. Dan kebetulan juga seseorang yang sebenarnya berpendidikan luar biasa, tapi dia 5 tahun berhenti dan akhirnya secara ekonomi juga kasihan sekali dan penuh pergumulan, setiap hari berjuang penuh dengan tangisan. Nah tapi saudara-saudara, saya tahu bahwa sama seperti saudara juga hari ini. Kenapa saya cerita? Karena Tuhan mau saudara masuk di musim yang baru. Nah, bagaimana cara Tuhan mengubah? Cara Tuhan mengubah adalah memberi musim yang baru. Tiba-tiba di dalam doa Pastor Samuel mulai bernubuat dan kasih tahu, Bapak, kamu akan ada di dalam satu seminar besar internasional
Nah saudara, bapak ini cerita sama saya. Pastor, waktu dikasih tahu gitu saya ketawa. Siapa saya ini? Ada di seminar besar internasional. Nah apalagi yang disebutkan adalah, dan kamu akan menjadi pembicara. Dengan kata lain narasumbernya. Dia ketawa saudara, dia bilang, hah pembicara? Saya ini udah 5 tahun nggak kerja serabutan, kerja apa saja yang bisa dikerjakan. Saya udah nggak bisa lagi ngomong seperti dulu. Waktu zaman saya masih kerja di konsultan hukum, saya memang bisa bicara. Sekarang saya udah nggak bisa ngomong. Apalagi internasional, saya sudah lupa itu bahasa maksudnya bahasa Inggris dan sebagainya. Saya sudah nggak ingat lagi, nggak bisa lagi ngomong. Lalu bukan hanya itu, tambah nubuatannya. Kamu nanti akan dipanggil ke pemerintahan, kamu juga, dia tambah ketawa saudara. Tapi waktu dia ketawa, saya juga ketawa, karena saya ingat peristiwa Abraham dan Sarah. Waktu Sarah dibilang sama Tuhan, tahun depan pada masa seperti ini juga, kamu akan punya anak. Firman Tuhan katakan apa? Sarah ketawa juga di tendanya. Dia bilang, mana saya sudah nenek-nenek begini, mana bisa saya punya anak. Nah saudara-saudara, jadi dia juga ketawa karena dibilang, dipanggil ke pemerintahan, nggak ada mimpi ke sana. Nah saudara-saudara, tambah lagi. Jadi kalau Tuhan mau memberkati itu, berkatnya berlimpah saudara. Ditambah lagi, nanti kamu akan dicari oleh media untuk diminta mereka akan wawancara kamu. Dia bilang, siapa saya ini dicari-cari media? Kalau sekarang sebutnya influencer bukan, orang terkenal juga bukan. Tidak pakai lama saudara, kurang dari 1 bulan. Dia nggak cerita secara detail, tiba-tiba dia diundang dan benar-benar saudara. Seminar internasional dan dia adalah pembicaranya. Dia bilang, pastor saya masuk ke sana, saya gemetaran semua. Saya minta didoakan, pastor Samuel, tolong doakan. Berikan saya kekuatan supaya saya bisa berdiri di depan semua. Dan dia harus bicara dengan bahasa internasional saudara. Saudara mengerti ya bahasa internasional, bukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa internasional. Dan setelah itu, karena didengar oleh staf ahli dari, dan saya katakan ini karena saya minta izin, saya tanya ini boleh ditampilkan fotonya, boleh. Dia memang saya ada di dalamnya. Dia didengar oleh staf Depkumham Republik Indonesia, langsung dikontrak, diambil menjadi staf ahli. Tepat seperti nubuatan. Dan karena dia sudah masuk di sana, bosnya jenderal, ada bintang, saya lupa bintang berapa, bosnya adalah jenderal bintang, dan karena dia masuk di sana, sekarang yang dicari-cari wartawan adalah yang ini tadi saudara. Persis seperti yang Tuhan katakan. Saudara, kalau saudara punya keahlian, jadi berkat. Saudara punya kemampuan, harus jadi hidup yang memberkati. Saudara harus bersaksi, saudara harus menjadi berkat. Orang lain gak ada semangat, saudara harus yang paling punya semangat. Orang lain gak ada harapan, gak mungkin. Saudara harus punya yang paling punya harapan. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada terobosan baru. Selalu ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Pastor, mungkinkah hal itu terjadi dalam hidup saya? Justru untuk itulah saya berdiri hari ini di hadapan saudara. Untuk menyampaikan musim yang baru. Saya tidak cerita yang lama-lama, saya cerita yang baru terjadi. Yang ini pun saya baru dengar minggu lalu. Dia baru cerita, dia bilang, pastor tolong doakan. Saya takut sekali. Saya tanya, kenapa takut? Kamu sudah luar biasa. Ini ada hal yang Tuhan sedang kerjakan ke depan. Mari saya bilang, mari kita berdoa. Supaya Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Kalau Tuhan telah berkata memberkati, dia pasti akan memberkati. Saudara-saudara, sekali lagi, yang ketiga, Tuhan Yesus itu adalah pembela yang agung. Yang kedua tadi kita berbicara tentang hidup yang menjadi berkat. Jadi saudara-saudara, pada waktunya, kalau Tuhan memberkati saudara, saudara akan terheran-heran.
Tapi ada banyak berkata, pastor saya belum alami. Oh enggak apa-apa saudara, hari ini Tuhan pembela kita. Lihat ayat yang ke-8. Jawab Tuhan itu, saya baca dari ayat 7 bagian B. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Saya pakai tambahan, aku akan memberi pupuk kepadanya. Pertanyaan kita semua, siapa itu aku? Saudara, siapa aku di situ? Dia yang sedang berbicara kepada saudara hari ini. Bukan saya, Yesus Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang percaya, yang online juga. Kalau engkau mendengar firman ini dan engkau percaya, dia sedang berbicara kepada saudara. Aku di situ adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya kita nyanyikan tadi. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Benar saudara, dia ajaib. Dia ajaib, saya bisa cerita banyak hal tentang apa saja yang Tuhan kerjakan. Tapi kenapa tidak cerita itu adalah cerita saudara juga. Engkau berkata Yesus ajaib dalam hidup saya. Saudara katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yesus itu ajaib dalam hidup saya dan saudara. Kalau tidak ada orang yang mempertahankan hidup saudara, Yesus akan berdiri dan mempertahankan saudara. Bayangkan ini Bapa di sorga bilang, tebang, buang. Siapa yang bisa bela saudara? Tidak ada. Malaikat pun takut. Serafim, kerubim, seluruh isi alam semesta ini gemetar di hadapan Bapa. Tapi tetap kita punya pembela agung. Yesus Tuhan akan berdiri dan berkata, tunggu dulu. Aku mengasihi dia. Berikan kesempatan. Aku yang akan kerja. Saudara, saya mengucap syukur karena ayat ini tidak dibilang biarkan dia berbuah saja. Tidak. Yesus akan datang ke dalam hidup saya dan saudara. Dia akan memberkati saudara. Dia akan mencurahkan segala sesuatu yang dia miliki kepada saudara. Dia akan usahakan bersama-sama dengan saudara. Dia akan mengaliri aliran-aliran air kehidupan di sekeliling hidup saudara. Supaya saudara segar kembali. Kalau saudara berkata, pastor saya sudah layu. Tunggu dulu, Yesus masih bekerja. Dia akan membuat hidup saudara hijau kembali. Dia akan membuat hidup saudara kembali bergerak. Apa yang saudara pikir tidak ada harapan. Sebab Yesus ajaib pasti ada harapan. Selalu ada mujizat. Tidak pernah tidak ada mujizat. Dan saudara-saudara saya merenungkan ini. Pada waktu mempersiapkan untuk menyampaikan kepada saudara. Saya pun menangis, karena saya menangis, saya bilang Tuhan, Engkau luar biasa. Filipi 1 ayat 6 katakan demikian. Ia yang memulai, mari kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-6. Dan waktu saudara baca karena memang saudara yakin. Mari kita baca, 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Saudara, ini bukan hanya Rasul Paulus yang yakin. Saudara juga harus yakin. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Saudara katakan dalam hidup saya. Katakan bersama, dalam hidup saya. Katakan akan melanjutkan. Akan meneruskan. Sampai selesai. Kalau saudara percaya berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Pastor Yesaya, kenapa engkau yakin? Karena Tuhan sendiri yang turun tangan. Karena dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang berdiri di depan semua tantangan dalam hidup dan berkata, tunggu dulu. Saya akan mulai bekerja. Saya akan mulai berkarya. Saya akan mulai buat yang baru. Yang belum pernah timbul di hatinya.
yang belum pernah didengar di dalam telinganya, yang belum ada di dalam pikirannya, aku akan menyediakan kembali untuk dia. Saya pernah baca ayatnya, amin. 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi saudara, Tuhan menyediakan. Dan apa yang dia kerjakan, tidak ada yang bisa bayangkan. Saya juga waktu dengar Bapak ini bersaksi, dan dia tunjukkan fotonya, minta maaf saudara. Tapi saya ngomong apa adanya, saya lihat orangnya, iya sih emang. Maaf saudara. Pak, maaf Pak kalau engkau mendengar juga. Memang secara manusia tidak ada, kalau orang bilang, nggak ada tampang dia. Emang saudara. Tapi kalau Allah yang menaikkan saudara, tidak ada yang dapat menahannya. Kalau Allah yang mempromosi saudara, segala sesuatu akan takluk dan tunduk. Kalau Tuhan yang telah memilih saudara, maka tidak ada yang dapat menolak saudara. Dunia menolak saudara, Tuhan yang pilih. Dunia tidak menerima saudara, Tuhan yang mengangkat saudara. Haleluya. Tuhan adalah pembela. Yesus Tuhan tidak pernah tertidur. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Saudara pikir saudara berjalan sendirian? Tidak. Yesus tetap berjalan dan memperhatikan hidupmu. Dia berjalan, tapi tiba saatnya dia tidak lagi berjalan jauh. Dia berjalan di samping saudara, bahkan dia berjalan bersama saudara. Hari ini adalah musim yang baru, poin yang keempat, dan saya akan segera selesai. Musim yang baru. Semua katakan musim, katakan yang baru. Nah saudara-saudara, jawaban Tuhan atas ketidakberhasilan, atas barrenness, bahwa waktu itu pohon ini tidak berbuah, tidak berhasil, tidak ada hasilnya, tidak ada yang dapat diuji atau dikatakan hebat. Jawaban Tuhan adalah dia bawa pohon ini ke musim yang baru. Musim yang belum pernah dialami pohon ini. Musim di mana mata Tuhan tertuju kepadanya. Musim di mana Tuhan sendiri yang bekerja. Saya tidak tahu sebelumnya karena tidak ditulis juga, dan fokus Tuhan memang tidak soal pohon pohon anggur-anggur yang lain. Apakah anggurnya juga Tuhan yang urus? Kita tidak tahu. Tapi yang saya tahu pasti, dan saya tahu juga pasti untuk hidup saya dan saudara, hari ini Yesus yang akan memperhatikan. Matanya tertuju kepada saudara. Matanya sedang tertuju kepada saya dan saudara. Lihat ayat yang ke-8 ini sekali lagi. Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku. Saudara-saudara, ayat ini begitu luar biasa buat saya. Kata-kata aku. Karena aku di sini adalah Yesus. Dia tidak sedang bercerita kepada kita saja. Dia sedang berkata, aku yang akan urus. Aku yang akan bekerja. Aku yang akan bergerak. Musim yang baru sudah tiba bagi saudara. Musim aliran air yang baru. Musim di mana Tuhan memperhatikan setiap kita. Musim di mana matanya tertuju kepada saudara. Musim di mana GMH akan berbuah lebat. Musim di mana ada begitu banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Musim yang baru, tidak yang lama. Oh pastor, masa bisa musim diulang? Kan saya sedang baca saudara. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan sedang bekerja sekali lagi. Tuhan sedang memperhatikan. Saya senang ayat ini, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, Mazmur 32 ayat 8. Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, mata Tuhan sedang tertuju hari ini kepada saudara. Setiap pribadi, setiap hati, engkau juga yang menyaksikan secara online. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Engkau yang menyaksikan di masa yang akan datang tetap sama. Matanya waktu engkau mendengar firman ini disampaikan. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara.
Karena dia sedang mencurahkan kasih-Nya. Dia sedang mencurahkan berkat-Nya. Saudara dengarkan, orang kalau tidak berhasil bagaimana kira-kira? Hakimi pastor, buang, potong, pecat, tinggalkan. Tapi Tuhan tidak begitu. Kalau orang tidak berhasil bagaimana? Dia akan berkata, oke, stop, saya akan kerja. Saya akan berkati, saya akan pupuk, saya akan curahkan semuanya. Saya akan berikan perhatian saya. Saudara mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, amin. Dia sangat mengasihi kita. Yang terakhir saudara, Tuhan ingin dan memang Tuhan percaya saya dan saudara tetap akan menjadi berkat. Yang kelima, kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang diberkati supaya saudara genggam semua berkat itu dan saudara bawa, nih lihat gue nih bisa. Atau saudara pamer atau saudara tidak saudara. Tuhan mau lewat apa saja yang saudara punya. Pastor, saya punya suara, puji Tuhan. Datang kepada tim praise and worship, kepada salah satu pastor atau pengurus. Tanya, saya rindu untuk menyumbangkan atau memberikan hidup saya. Kalau pastor, saya nggak punya apa-apa, saya cuma bisa punya tenaga. Oh, begitu banyak yang dibutuhkan saudara, tenaga di dalam jemaat Tuhan. Apa saja yang saudara punya, saudara harus menjadi berkat. Pastor, saya punya uang, jadi berkat untuk banyak orang. Pastor, saya punya kepintaran, saudara butuh banyak sekali hal yang dibutuhkan dalam kerajaan Tuhan. Dengan kata lain, sekali lagi, begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan. Mari kita lihat ayatnya, ayat yang ke-9 dan kita akan selesai. Mungkin tahun depan ia berbuah. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, Tuhan percaya bahwa saudara bisa berbuah. Kalau orang lain tidak percaya saudara bisa berhasil, Yesus percaya saudara pasti berhasil. Saudara, ini Tuhan sedang cerita perkataan Tuhan Yesus dan Bapa. Sedang ada sidang, kalau kita sebut sidang, sedang ada assembly of the mighty one. Kalau itu di dalam Mazmur dikatakan istilahnya sidangnya Tuhan. Nah, di dalam assembly-nya Tuhan ada Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Ada semua malaikat, ada juga iblis si penuduh. Firman Tuhan katakan yang menuduh saudara-saudara kita siang dan malam. Saudara juga mungkin dituduh di hadapan Tuhan. Tapi ada Yesus yang berdiri menjadi pembela bagi saudara. Dan saudara pernah dengar ayatnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada saudara-saudara. Kalau Yesus yang berdiri membela saudara, dan dia percaya saudara bisa berhasil. Buktinya apa? Dia bilang tunggu dulu. Tahun depan dia berbuah. Mungkin saudara tidak tahun depan, minggu depan saudara berbuah. Bulan depan saudara menghasilkan. Atau bahkan pulang dari ibadah ini, dia mulai berbuah. Hidupnya mulai berubah. Yang tadinya tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Mulai berbuah saudara. Apa yang tadi saudara pikir tidak mungkin, sebab bagi manusia memang tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak dari saudara mengerti bahwa firman ini berbicara kepada saudara. Kepada setiap kita pada hari ini. Arahkan hatimu berapa saat kepada Tuhan. Saya tahu firman ini berbicara kepada setiap kita. Tapi juga saya tahu Tuhan berbicara spesifik. Ada beberapa dari saudara engkau tahu, engkaulah pohon ara tersebut. Engkau merasa hidupmu unik, spesial. Sepertinya banyak orang tidak mengerti saya. Saya tidak juga bisa mengerti sekeliling saya. Tapi kenapa seperti ini terjadi? Kenapa seperti itu terjadi? Tapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan pandangannya untuk menuntun engkau di jalan kebenaran, di jalan kehidupan, di jalan yang membawa engkau kepada kemenangan. Dengarkan firman Tuhan hari ini dan jangan engkau khawatir.
Akan hal ini, kata firman Tuhan, aku yakin sepenuhnya. Hari ini engkau harus kembali yakin sepenuhnya. Ia yang memanggil engkau dan memulai pekerjaan yang baik dalam hidupmu, tetap akan melanjutkan sampai selesai. Oh haleluya. Semua orang give up kepada kamu, kepada engkau dan kepada keluargamu. Yesus tidak pernah give up. Yesus akan berdiri dan berkata, tunggu dulu. Saya akan bekerja kembali. Saya akan mencurahkan berkat saya kembali. Saya akan bekerja dan memupuk dia kembali. Berapa banyak dari saudara engkau merasa hidupmu seperti itu. Tidak ada yang melihat ke kanan ke kiri. Tapi kalau engkau merasa seperti itu, angkat tanganmu tinggi. Kalau engkau rindu, Tuhan, hidup saya, aku rindu engkau bekerja kembali. Dan apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, yang tidak pernah timbul di hati saya, yang engkau sediakan itu Tuhan, aku mau alami sekarang, hari ini, tidak tunggu besok saudara. Waktu engkau mendengar firman, inilah hari perkenanan Tuhan. Inilah hari kasih karunia. Kalau engkau percaya, angkat tanganmu tinggi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam berapa saat kita akan menyembah Tuhan. Engkau ikuti lagu yang dinyanyikan ini. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Say Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest hatimu kepada Tuhan. Tuhan sedang bekerja dan dia sedang mengarahkan matanya kepada setiap kita. Nah saudara yang tadi tangannya terangkat di awal, dan kalau ada banyak dari saudara juga belum, dan saudara mau juga, kita akan berdoa bersama-sama. Dan ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Dengan bersuara, dengan yakin, seperti ayat itu katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Saudara sudah mendengar firman bahwa Yesus tetap membela. Tuhan memberikan jawaban Tuhan atas ketidakpercayaan Israel di masa kedatangan yang pertama kali adalah dia mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka, termasuk kepada Thomas yang hari itu ragu-ragu. Tetap Tuhan mencurahkan Roh-Nya dengan berkelimpahan sehingga Thomas yang tadinya tidak percaya menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan India adalah salah satu wilayah di mana ada orang Kristen dan orang percaya, sebab pekerjaan pelayanan Rasul Thomas sampai ke India. Saudara, di mana saja Roh Tuhan dicurahkan, di mana saja berkatnya dicurahkan, maka semua yang mati itu hidup kembali. Semua yang sepertinya tidak ada harapan akan tumbuh kembali harapan. Hari ini kalau saudara percaya, katakan Tuhan Yesus. Katakan dengan iman, saya percaya. Hari ini, firman ini adalah untuk saya, untuk keluarga saya.
Yes, kalau engkau percaya katakan saya percaya. Saya percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah saya. Engkau mengurapi saya. Engkau mengalirkan aliran Roh Kudus. Kemampuan, kreativitas, terobosan, kasih karunia, berkat ke dalam hidup saya. Hari ini Tuhan, saya percaya musim yang baru. Katakan dengan iman, musim yang baru telah tiba, telah datang. Saya percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kami berdoa Bapa. Dan saya berdoa untuk setiap saudara yang dengan hati, dengan segenap hati percaya. Saya melihat banyak terobosan, saya melihat banyak terobosan, saya melihat banyak terobosan, saya melihat banyak terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Engkau yang sepertinya tertawa dalam hatimu oleh karena engkau tidak percaya, tapi hari ini dan engkau akan melihat ke depan Tuhan berkarya melampaui apa yang engkau bisa pikirkan dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di bagian akhir saudara-saudara kita akan berdoa untuk jemaat di mana saudara berada, untuk rumah rohani saudara. GKARI Miracle Harvest. Kalau saudara bisa angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ini musim yang baru bagi kami. Katakan Tuhan Yesus, bekerjalah. Kami siap. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan untuk beberapa saat. Oh, haleluya. Will manifest Himself. We worship You God, we worship You. Saya berdoa untuk semua tim pelayanan. Maksud saya mungkin mulai dari pengurus lebih dulu, penata layan kalau ada. Kalau saudara rindu dan engkau rindu masuk ke musim yang baru. Kita memang belum acara pencurahan Roh Kudus, belum musimnya. Tapi kalau saudara rindu, yang rindu maju ke depan. Saya akan berdoa bagi saudara. Sebab saya tahu saya tidak merancangkan juga untuk berdoa seperti ini karena ada pertemuan lagi. Tapi saudara-saudara, ada waktu kairos yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau saudara rindu, dan siapa saja yang rindu, saudara berkata, Tuhan saya masuk ke musim yang baru. Apa yang tidak pernah dilihat itu Tuhan, yang tidak pernah timbul di hati. Nanti saudara bisa bergantian mungkin dari pengurus. Kalau saudara juga rindu, nanti seluruh jemaat, siapapun engkau, ini waktunya Tuhan bekerja. Haleluya, angkat hati kita. Thank you Jesus. Elohim. Adonai will manifest Himself. Haleluya.
Will manifest himself.
will manifest himself. Haleluya. Angkat hatimu saudara-saudara kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau mengasihi kami. Yesus Tuhan, penebus, Allah Rajaku, Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa, alirkanlah berkat-Mu bagi setiap orang. Dan tidak ada yang terkecuali. Seperti Engkau memberikan kepada murid-murid. Kepada 120 orang, 120-nya diterima berkat. Kepada siapa saja yang rindu, yang berkumpul, yang satu hati, Engkau memberkati. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Bapa yang dicurahkan bagi anak-anaknya. Arahkan hatimu sekali lagi. Berkat Bapa di sorga itu, yang telah Dia curahkan melalui Putra Tunggal, dan juga yang telah diberikan bagi kita semua. Tapi juga Roh-Nya yang kudus, yang telah dianugerahkan bagi kita semua. Tinggal mengajar, memimpin, terus bekerja. Saya tahu berapa orang saudara engkau alami rohmu seperti digerakkan. Hatimu seperti ada sesuatu yang bangkit. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Dan biarlah itu tetap bekerja. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami mengucap syukur Bapa. Sekali lagi. Berkat Bapa di sorga. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh persekutuan dan pertolongan Roh Kudus. Memenuhi hatimu saudara-saudara. Engkau berhasil. Engkau dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Engkau yang bekerja, Tuhan memberkati dan memultiplikasikan. Dalam nama Tuhan Yesus, para pelajar, anak-anak muda, engkau yang kuliah, Tuhan membawa karirmu, Tuhan membawa masa depanmu naik dan tidak turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya serukan. Amin. Sing how great